Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Sungguh sangat berbahagia kita pada hari ini karena kita bisa bertemu dalam satu sukacita ibadah yang besar sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang barusan kita baca, saya bawa kita dalam satu perenungan dengan tema penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Ada dua hal yang harus kita pahami di sini. Pertama-tama dulu pengertian dari penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan merupakan sikap yang bersyukur di hadapan Tuhan yang dilakukan secara pribadi dengan khusyuk. Ini sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain. Sebagai pribadi yang menyembah Allah, dia harus secara fokus menyembah Allah dengan penuh kerendahan hati sebagai ungkapan sukacita bahwa Allah telah memelihara kehidupan. Allah telah memelihara kehidupannya. Ketika orang-orang Kristen datang di hadapan Allah, bersyukur di hadapan Allah dalam sebuah ibadah, selayaknya pribadi lepas pribadi harus menyadari bahwa dia sedang menyembah Allah secara pribadi walaupun dalam komunitas yang banyak. Maka akan dituntut satu kesungguhan hati. Penyembahan di sini adalah keluar dari dalam hati manusia dan akan diekspresikan lewat suara, lewat mimik, lewat gerakan yang didengar oleh orang dan juga didengar oleh Allah. Ini yang kadang-kala kita tidak sadari. Kadang-kala kita sebagai orang-orang Kristen dalam penyembahan, dalam petik atau arti lain adalah ibadah, kadang-kadang hanya sebuah rutinitas saja. Kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di kepulauannya sudah terbiasa dengan ibadah pagi dan ibadah malam. Tetapi ada kala itu semua hanya sebuah rutinitas supaya kita tidak dianggap tidak beragama. Namun yang Tuhan tuntut kepada kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh datang di hadapan Allah sebagai orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, suatu sikap penyembahan yang diinginkan oleh Allah. Karena kenapa? Tanpa roh Allah yang menggerakkan hati manusia untuk menyembah Allah, dia tidak paham apa isi hati Allah. Maka persyaratan pertama menjadi penyembah adalah harus sudah dibaharui oleh Allah, sudah hadirnya Allah dalam hidupnya, dan dia sudah menjadi orang yang mengenal Allah secara sungguh-sungguh. Efek dari pengenalan Allah dan kehadiran roh Allah secara pribadi dalam diri seseorang akan membawanya dalam penyembahan yang benar di hadapan Allah. Hal yang kedua adalah persembahan. Persembahan adalah buah tangan yang dibawa kepada orang yang lebih dihargai. Ini juga kadang-kala kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Kadang-kadang orang Kristen memberikan persembahan tidak dipikirkan sesadarnya itu. Persembahan yang diberikan kepada orang yang lebih tinggi sudah direnung-renungkan, pasti diberikan yang terbaik. Saya kasih contoh saja, kita berikan persembahan kepada misalnya pribadi yang datang berkunjung.
pasti kita sudah membicarakan jauh-jauh hari sebelumnya dan mempersiapkan dan memberikan yang terbaik. Karena kenapa? Karena kita menghargai. Ada kalanya umat-umat Kristen bukan hanya di sini, hampir di seluruh tempat-tempat yang lain. Ada kalanya tidak mempersiapkan persembahan kepada Allah dengan baik dan benar, bahkan hanya sekedar asal-asalan. Kadang-kala baru dicari setelah sampai di rumah ibadah. Kadang-kala baru dipilih-pilih saat sedang beribadah, bukan mungkin. Ini bukan karena saya sebagai hamba Tuhan yang menginginkan sebuah persembahan, tidak. Tetapi ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Allah yang kita junjung tinggi, yang telah bersedia, telah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Selayaknya kita mengembalikan dan memberikan persembahan baginya, hal yang terbaik. Dan sudah direnungkan baik-baik untuk diberikan kepada Allah. Kalau selama ini kedua hal ini masih banyak kekurangan kita, hendaknya kita melihat ke dalam dan memohon ampun di hadapan Allah dan mengubahnya kembali, memberikan yang terbaik. Inilah yang diajak oleh Allah bagi bangsa Israel yang terlihat dalam ayatnya yang ke-15 dan ke-16. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanammu dan dalam segala usahamu. Dan selanjutnya ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Perhatikan ayat selanjutnya atau nas selanjutnya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini penegasan bagi bangsa Israel. Saya berikan pemaknaan dari 3 perayaan yang dirayakan oleh bangsa Israel sebagai keharusan bagi mereka setelah tiba di tanah Kanaan. Hal yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi yang disebut dengan Paskah atau Pesta. Bagi kita sebagai orang Kristen, perayaan Paskah adalah kebangkitan Yesus Kristus sendiri, yang harus kita rayakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, baik dalam penyembahan merendahkan diri di hadapan Allah dan juga dalam pemberian persembahan kepada Allah, oleh karena kesadaran bahwa kita telah ditebus oleh Kristus dari dosa, dari maut, dan telah dihadiahkan bagi kita surga. Bangsa Israel merayakan Paskah oleh karena mereka telah dibebaskan dari Mesir sebagai kemerdekaan secara politik. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang merayakan Paskah, kita telah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan secara rohani. Kita dimerdekakan secara rohani menjadi orang-orang pilihan Allah. Amin. Hal yang kedua adalah perayaan 7 minggu. Bagi bangsa Israel setelah sampai di tanah Kanaan dan menguasai seluruh tanah Kanaan, mereka merayakan setelah 7 minggu dari Paskah itu, mereka melakukan perayaan mereka sebut dengan Pentakosta. Kita merayakan juga Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Perhatikan ini. Bangsa Israel melakukan perayaan 7 minggu oleh karena mereka telah menguasai tanah Kanaan. Kita merayakan Pentakosta karena kita secara rohani telah memiliki surga yang disediakan Allah. Sebagai bukti adalah hadirnya Roh Kudus dalam hati manusia. Maka ketika Allah hadir dalam hati
manusia. Itu adalah bukti yang sah bahwa kita telah terdaftar sebagai warga pekerjaan Allah. Jadi makna ibadah bangsa Israel ada maknanya, ada kaitannya dengan perayaan-perayaan kita sebagai orang Kristen saat ini. Ini ketika kita melakukan perayaan Pentakosta, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan memberikan persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur bahwa kita telah menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Dan hal ketiga adalah perayaan Pondok Daun yang dibahas dari ayat 13 sampai 14 ini. Perayaan Pondok Daun adalah ketika bangsa Israel telah bekerja di tanah Kanaan, melakukan pekerjaan-pekerjaannya, lalu mereka panen. Setelah habis mengumpulkan hasil panen, hari pertama mereka melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Dan 7 hari mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Dan semua orang yang ada dalam bangsa Israel, tidak ada perbedaan antara tuan dan budak. Tidak ada lagi perbedaan antara imam dan rakyat biasa. Mereka sama-sama sukacita di hadapan Allah. Dan mereka tutup di hari ke-8 dengan persembahan bakar-bakaran dan makan di hadapan Allah. Ini semua ungkapan sukacita atas pemeliharaan Allah bagi mereka. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, Allah memberikan kekuatan bagi mereka dan memberkati tanah mereka, dan mereka boleh membawa hasil lalu datang di hadapan Allah untuk bersyukur, berterima kasih dalam ibadah penyembahan dan juga membawa persembahan. Yang dikatakan di sini tidak boleh ada tangan hampa. Lalu apa pemaknanya dalam kehidupan orang Kristen saat ini? Kita yang telah dibaharui oleh Allah, orang-orang yang telah menerima keselamatan, kita harus percaya bahwa apa yang kita kerjakan dan apa pekerjaan kita telah diberikan kekuatan oleh Allah, dan Allah yang memberkatinya, dan layak kita memberikan penyembahan dan persembahan di hadapan. Kita bisa menerjemahkan kalau bangsa Israel, karena mereka waktu turun firman ini mereka adalah orang petani. Kita zaman sekarang bukannya saja petani. Kalau mereka ada musim-musim panen, kita sekarang hampir setiap hari musim panen. Amin. Ada saja apa yang kita terima dapatkan setiap hari, ada saja, ada juga yang tidak. Tapi kita di gereja sudah diatur ya. Ada pesta tabur, ada pesta panen berkaitan dengan pekerjaan kita. Ada pesta tabur, ada pesta panen berkaitan dengan pekerjaan kita. Seharusnya ketika kita melakukan dua pesta ini dalam liturgi gereja kita sebagai gereja ONKP, ada pesta tabur, kita datang di hadapan Tuhan bahwa saya dalam melakukan pekerjaan yang ke depan tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Maka saya berikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai sebuah kesadaran bahwa benih yang ditabur ini akan Tuhan berkati. Dan ketika kita melakukan perayaan pesta panen, kita membawanya dengan sukacita dan dengan kesadaran bahwa Tuhan telah tolong saya selama ini. Apakah itu selama sebulan, apakah selama 3 bulan, dan lain sebagainya. Dan kini saya bersyukur di hadapan Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik. Ini pemaknanya dalam ibadah kita sebagai orang-orang Kristen. Hal yang kedua, makna dari persembahan dan penyembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Hal yang pertama adalah makna penyembahan. Makna penyembahan adalah tanda sekaligus kesaksian kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah bahwa Allah telah memelihara hidup kita. Kesadaran
bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kita dan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Baik berkat-berkat secara jasmani, terlebih berkat secara rohani, yaitu surgawi itu sendiri. Allah telah menyelesaikannya dengan kekuatan tangannya sendiri, tanpa pertolongan yang lain. Dan kita seharusnya memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda kesaksian di hadapan manusia dan di hadapan Allah dengan kerendahan hati untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Dari kedua makna ini yang harus kita sadari. Hal yang pertama adalah kesalahan-kesalahan kita dalam melakukannya. Terlebih dalam hal-hal memberikan persembahan. Kalau tidak salah tadi sudah dibacakan dalam episode kedua. Orang kaya dan orang miskin yang memberi. Kadang-kadang dalam memberi, kita berikan tidak dalam kerendahan hati. Kadang-kadang juga kita dalam memberi tidak memberi dengan kerelaan. Buktinya kadang-kadang kita menuntut. Saya sudah memberi, lalu saya tidak dihargai. Atau kadang-kadang kita tidak memberikan dengan kerelaan. Kita sudah memberi, lalu membicarakannya kepada yang lain bahwa ini yang sudah saya beri. Apa yang diberikan oleh tangan kiri tidak boleh dilihat oleh tangan kanan. Seorang janda miskin memberikan dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Tetapi mereka orang-orang yang punya di zaman itu memberikan lebih dengan kemegahan. Di sini kesalahan-kesalahan kita dalam memberikan persembahan. Untuk memaknai ini harus kita buang kemegahan diri kita sendiri, karena semua itu kita dapatkan karena Allah dan kita berikan juga karena Allah. Demikian juga penyembahan kita kadang-kadang kita lakukan dengan sombongnya. Mohon maaf ya, saya kasih kata sombongnya. Sombongnya begini, Pak Pendeta, apalagi yang kurang? Kami sudah menyembah Allah setiap pagi, setiap sore, bahkan sekapanpun kami menyembah Tuhan. Apalagi? Kok Tuhan tidak jauh-jauh? Kok Tuhan masih kasih penderitaan seperti ini? Kok Tuhan masih tidak menjauh kesembuhan ini, tidak memberi ini dan itu? Kalau saya sudah mau mendengar begitu, saya bilang ini, berapa banyak yang sudah diberi dibanding dengan surga yang disediakan Allah bagi kita? Atau bagaimana? Anda akan bisa memberi surga itu dengan apa yang diberikan? Anda bisa membeli surga itu dengan kerendahan hati yang sudah kita persembahkan, ibadah, nyanyi, doa setiap hari dan setiap saat. Sudahkah khusus benar di hadapan Tuhan sehingga layak menuntut dari Allah? Kadang-kadang ketika kita sudah mendekat kepada Allah, kita menuntut Allah, seolah kita sudah melakukan hal yang lebih pada sungguh sangat jauh di hadapan Allah. Yang harus kita hindari di sini adalah menuntut Allah. Kita menyembah Allah karena Dia layak menerimanya, bukan karena kita layak mendapat balasan. Kita memberikan yang persembahan yang terbaik kita buat Tuhan, bukan supaya kita menerima darinya, tetapi karena Dia layak menerimanya, karena terlebih dahulu kita mendapat yang terbaik dari Allah. Ayat apa lagi? Diambil dari Ulangan pasal 16 ayat 17. Kita sama-sama mengucapkan 3 doa. Tetapi masing-masing